Selamat pagi my friends, hari ini kita mau bahas beberapa saham yang, cukup menarik ya karena di antara active watchlist kami, di saat IHSG menghadapi tekanan jual MSCI ya, justru keempat saham ini rasanya, dalam tanda kutip anomali ya karena bergerak, berlawanan, menguat beberapa hari terakhir gitu ya. Mungkin untuk yang pertama kita mulai pembahasan dari PGEO ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di layar, PGEO ini sudah mulai terapresiasi harganya di akhir tahun 2025 kemarin. Jadi praktis sepanjang bulan ini karena sekarang tanggal 27 Januari ya. Jadi PGEO ini memang mengalami penguatan walaupun beberapa hari terakhir ada penurunan atau pelemahan ya ketika setelah PGEO itu kita bahas di tanggal kisaran 20 Januari atau mungkin di sebelum 20 Januari ya karena memang 20 Januari ada pengumuman terkait RUU PSLB-nya PGEO ini sendiri. Nah, untuk update terbarunya, PGEO ini baru diumumkan oleh Kementerian ESDM untuk menjadi calon pelaksana penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi untuk wilayah kerja panas bumi di Cibadak Panti. Nah, Cibadak Panti ini di mana? Itu di Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ya, my friends, dengan cakupan area itu seluas 29.897 hektar. Nah, dengan Cibadak Panti ini seharusnya diestimasikan bisa menambah existing dari potensi cadangan panas bumi milik PGEO itu sebesar 77 megawatt elektrik ya. Jadi memang ini adalah salah satu tanda bagaimana PGEO untuk melakukan ekspansi selanjutnya. Cuma memang apa dampaknya dan apa artinya sebenarnya PSP ini dan dampaknya kepada perseroan mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi PSP ini atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Jadi survei pendahuluan dan eksplorasi ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya my friends, tapi dalam satu rangkaian yang sama. Untuk survei pendahuluan, sebenarnya survei pendahuluan ini adalah ketika sebuah perusahaan ini di-assign atau ditugaskan untuk mulai boleh melakukan studi di kawasannya ya, atau kalau dalam konteks ini di Cibadak Panti, studi geofisika, geokimia, maupun segala hal yang aspeknya berkaitan dengan kondisi geografis dari wilayah atau kawasan kerja panas buminya ini ya. Jadi mungkin di sini untuk mengestimasikan yang pertama apakah benar memang ada cadangan panas bumi dan yang kedua apakah memang panas buminya ini betul-betul 77 megawatt atau justru lebih atau malah kurang. Nah, ketika survei pendahuluan ini sudah dilakukan, kemudian nanti boleh dilanjutkan ke eksplorasi. Biasanya kalau survei pendahuluan ini hanya studi ya my friend sifatnya, jadi belum ada aktivitas pengeboran. Tapi kemudian kalau untuk eksplorasi, nanti bisa dilakukan pengeboran bukan untuk ekstraksi, tapi untuk melanjutkan penelitian atau membuktikan yang tadinya sudah diestimasikan berapa cadangan panas buminya, kemudian dibuktikan ketika eksplorasi apakah memang benar-benar ada cadangan panas bumi yang sebelumnya telah dihitung ya atau diestimasikan. Untuk my friends pertimbangkan, jadi sejauh ini kalau kita lihat dari keterpaparan publik sebelumnya ya bahwa Pertamina atau di sini dalam konteksnya PGEO ini sudah punya kapasitas terpasang itu 727 megawatt di 6 wilayah operasi dan kalau kita lihat di sini manajemen menargetkan untuk mencapai 1 gigawatt di tahun 2028. Artinya di tahun 2026 dan 2027 ini harusnya kita bisa ekspektasikan akan adanya peningkatan kinerja operasional yang cukup optimal. Nah, kaitannya apa dengan yang tadi ya beritanya my friends ya? Kalau gitu, kalau cuman sifatnya adalah survei dan juga eksplorasi yang kalau kita lihat di sini cuma bentuknya estimasi, terus dampaknya apa nih gitu ya. Jadi kalau memang PSP ini tidak akan berdampak langsung ke laba bersihnya PGEO untuk kurang lebih 3 sampai 5 tahun ya karena biasanya periodenya memang 3 sampai 5 tahun. Tapi dengan adanya berita ini kita bisa pastikan bahwa manajemen ini memang punya komitmen yang cukup besar untuk keberlangsungan dari ekspansi PGEO itu sendiri. Kalau kita lihat tadi kan targetnya untuk 1 gigawatt kapasitas terpasang di tahun 2028. Jadi dengan adanya kabar tadi terkait dengan Cibadak Panti harusnya ini menegaskan komitmen manajemen untuk terus melakukan ekspansi mengejar target yang sudah ditentukan tadi ya my friends ya. Dan kalau kita ingat mungkin pembahasan terakhir itu
terkait dengan penunjukan, direktur utama yang baru ya. Ini mungkin belum sempat dibahas, tapi kalau kita bahas yang ditunjuk ini adalah Pak Ahmad Yani ya. Ini beliau adalah sebelumnya menjabat sebagai, direksi operasional dari PT Pertamina Geothermal Energy dan sudah bekerja di PGO ini lebih dari 20 tahun ya. Di PT Pertamina ya lebih dari 20 tahun. Jadi, beliau ini bukan orang sembarangan ya my friends ya. Kalau sebelumnya mungkin PGO ini konteksnya itu fokus pada, pengembangan dan pengumpulan, pendanaan, harusnya dengan sekarang targetnya adalah peningkatan kinerja operasionalnya PGO, mungkin bisa jadi Pak Ahmad Yani ini adalah orang yang tepat untuk PGO. So far memang PGO masih naik dan kita bisa ekspektasikan harusnya terus bisa berlanjut ya my friends ya.